dimensi, kemudian ruang eigen dan diagonalisasi, ruang hasil kali dalam, dan transformasi linier. Kemudian berikutnya, struktur E-modul. Jadi di dalam E-modul nanti ada bagian itu ada petunjuk penggunaan, nanti akan dibahas oleh Bapak Satrio bagaimana menggunakan E-modul itu. Kemudian ada peta materi. Peta materi itu di dalamnya menunjukkan urutan materi. Urutan materi yang harus dipelajari mahasiswa. Ini sudah dia buat, dirancang sedemikian hingga materi-materi itu disusun secara hierarki. Jadi ada keterkaitan antara materi satu sebagai pendukung materi kedua dan seterusnya. Jadi seperti mata kuliah yang lain ya, antar materi ada keterkaitannya. Kemudian setelah peta materi ada namanya materi. Nah, di dalam materi nanti ada bagian-bagiannya. Nah, setelah peta materi ada evaluasi, yaitu ada kuisnya untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman mahasiswa. Yang terakhir itu ada profil. Profil itu berisi tentang tim penyusun. Yang materi itu ada namanya capaian pembelajaran di awal. Jadi itu adalah tujuan dari kegiatan pembelajaran. Harapannya mahasiswa bisa apa. Di situ nanti bisa dilihat capaian-capaian yang akan dituju. Kemudian bagian berikutnya ada materi ringkas. Di situ ada ringkasan materi yang harapannya dengan materi tersebut mahasiswa bisa menggunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan masalah pada bagian berikutnya, yaitu bagian bahan diskusi. Nah, di bahan diskusi itu seperti ini tampilannya. Di sini nanti ada ayo kita berdiskusi. Di dalam ayo kita berdiskusi ini nanti akan diberikan permasalahan-permasalahan yang di dalamnya sudah menyantumkan masalah-masalah minimal satu himpunan ada terwakili seperti itu. Jadi ada R, ada polinom, ada fungsi, kemudian ada matrik juga. Nah, di dalam ayo berdiskusi ini ada beberapa bagian yang harus dilakukan mahasiswa. Di situ ada permasalahan. Misalkan nanti ada pertanyaan awal, mahasiswa harus menjawab di awal, za atau tidak. Nah, za atau tidak nanti akan dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Kok bisa ya? Seperti itu. Jadi di sini nanti mahasiswa karena di modulnya belum bisa mahasiswa mengetik secara langsung ya. Jadi nanti pengerjaannya secara tertulis. Jadi ini sebagai rambu-rambunya, rambu-rambu dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya karena tadi modulnya berbasis Sokrates, maka isinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi dalam menyelesaikan masalah, mahasiswa diberi rangsangan berupa pertanyaan-pertanyaan, sehingga mahasiswa nanti akan menemukan sendiri. Jadi tanpa harus dosen itu langsung ngasih tahu, seperti ini caranya. Tidak. Tapi modul ini hanya sebagai pemandu mahasiswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan seperti itu. Jadi setiap masalah nanti akan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan menuju ke jawaban. Jadi ini isinya di Ayo Diskusi ini pasti terdiri banyak-banyak pertanyaan. Mulai dari bagaimana Anda menyelesaikannya. Berarti di situ nanti mahasiswa mendeskripsikan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian berikutnya akan dilanjut lagi, mengapa Anda berpikir seperti itu, mengapa Anda berpikir jawaban Anda seperti itu. Jadi ada alasannya. Kemudian nanti juga akan ditanya, apakah Anda sudah yakin? Gitu. Dan di berikutnya akan tampil lagi, mengapa Anda tidak menjawab, tidak
mengkategorikan dia sebagai ruang vektor itu maksudnya kan tadi ada pertanyaan sebelumnya antara ya tidak. Kalau ya mengapa? Terus kenapa Anda yakin? Kalau tidak kenapa? Kenapa Anda yakin? Jadi akan selalu di setiap jawaban akan selalu diberi pertanyaan lagi seperti itu. Harapannya mahasiswa itu benar-benar yakin dengan jawaban yang diberikan seperti itu. Jadi jangan sampai mahasiswa itu hanya memperkirakan aja, tapi yakin dengan jawaban itu, di mana yakinnya itu karena memiliki dasar. Dasar itu kalau di aljabar linier dasarnya adalah definisi maupun teorema-teorema yang ada, sifat-sifat yang ada. Nah, yang bagian terakhir itu ada evaluasi. Di evaluasi nanti berisi pertanyaan-pertanyaan di mana Oke, terima kasih Bu Dwi untuk pemaparannya mengenai penjelasan e-modul dan tujuannya ya. Sudah bergabung dengan kita semua ini Bapak Nurain Suryanata atau Pak Nata dari Observer Unila. Selamat datang Bapak Nata. Halo, Assalamualaikum Pak Nata. Klip ya Bu Nira ya. Pak Natanya tadi ada loh. Ya, ada. Oke, tadi sempat bergabung bersama kita salah satu observer ya dari luar UM Metro, yaitu dari Universitas Lampung, yaitu Bapak Nata. Mungkin akan gabung kembali. Kita lanjutkan ke agenda kita yang berikutnya, yaitu mengenai penjelasan petunjuk pengisian angket, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Satrio. Kepada Bapak Satrio, kami persilakan Pak